saya disuruh telanjang, kalau saya nggak mau, saya dipukulin. Jadi kamu harus diem, harus nurut saya, kamu harus telanjang di depan saya. Itu dia kayak kesetanan nyetrumin ke badan saya. Pokoknya itu tidak manusiawi. Saya sampai terjatuh waktu itu. Terus saya ditendang, ditonjok, perutnya ditendang, sampai saya ngompol waktu itu. Saya dipasung selama 2 minggu. Kita ini sama hewan tuh lebih mahal hewan. Mau kabur berdua sama temennya Yuli lewat pagar, ketahuan, akhirnya terwangkep lagi, nggak jadi kabur, dipukulin sama Fran. Dipukul udah sampai berdarah-berdarah itu Yuli sama Eva. Terus karena Eva itu katanya kabur, akhirnya Eva itu kakinya tuh dituncep pakai bukaan botol sampai bolong. Sampai saat ini saya juga belum tahu di mana mama saya. Kadang saya juga melihat ya, kalau setiap kali datang ke kuburan, saya ngelihat ada binti siapa. Dan nanti kalau saya mati, itu binti apa itu yang ada? Ini gambar dokumentasi selama di sirkus. Iya, itu di sirkus. Kita di sirkus itu. Dari tahun? Itu dari tahun 77 ada itu, dari kita masih kecil. Ibu, pertama kali saya dengar cerita ini ada di media. Pada waktu itu, percaya nggak? Saya lagi ada di Enchanting Valley by Taman Safari. Dan saya waktu masuk ke itu, saya ngerasa ini bagus banget. Terus saya lihat ada berita tentang ini. Pertanyaan saya adalah, yang ibu ceritakan ini sama dengan yang Taman Safari yang ada di Bogor? Sama. Ini kan namanya kan Oriental Circus Indonesia. Ya. Awalnya kan Oriental Circus Indonesia dulu itu yang Adanya sebelum Taman Safari. Oh, sebelum Taman Safari ini Oriental Circus Indonesia. Ya, itu ini main berkembangnya Oriental Circus jadilah Taman Safari. Jadi ini pihak yang sama ya? Sama. Pemiliknya sama mereka. Dulu ownernya itu Fran Jansen, Tony, itu juga pemain sirkus. Oh, pemain sirkus berkecimpung juga. sama dengan Dan kita. pelatih juga. Yang supaya nggak salah lagi, saya ulang sekali lagi. Yang kalau kita ke Bogor, yang masuk, yang kita kasih makan hewan-hewan, kita kasih makan dulu. Terus yang terakhirnya ada arena sirkus, ada yang kayak gajah show. Ada yang paling terakhir ada cowboy show. Iya, cowboy show. Benar ya? Iya, betul. Ada balariungnya juga kan di situ? Iya. Itu kan sirkus. Dan ibu salah satu apa itu? Kita pemainnya. Pemainnya. Ya, tapi dulu kan kita pemainnya itu di sirkus, bukan di Taman Safari. Bukan di Taman Safari, awalnya di sirkus yang keliling. Oh. Satu kota pindah ke kota yang lain. Jadi dia ini punya bisnis bahwa satu yang ada di Taman Safari Bogor punya, dan ada juga sirkus yang keliling-keliling juga. Tapi dulunya awalnya tidak ada Taman Safari itu Taman Safari jadi itu sirkus itu dulu yang ada. Setelah berkembangnya Oriental Circus baru adanya Taman Safari. Oke. Taman Safari kan dibelinya tahun 1980, mulai adanya Taman Safari dibeli, terus dia mulai pembukaan 1986. Pembukaan. Kita diperbantukan. Ibu Butet. Iya. Dengan Ibu Butet, dengan Ibu Vivi dan dengan Ibu Lisa. Ketiga-tiganya adalah pemain sirkus ya kemarin ya. Dari tahun berapa Ibu? Kalau saya tuh nggak tahu, saya nggak tahu dari tahun berapa. Ibu sirkusnya apa? Kepada waktu itu melakukan apa? Saya mainnya gadis plastik. Akrobat. Terus balet yang tali di atas. Oke. Dan lainnya lagi deh, guling gelas saya juga main pada saat itu. Oke. Tapi saya nggak tahu saya diambil tahun berapa, saya nggak tahu. Nah saya ingat saya tuh saya kecil sudah ada di Balikpapan itu, di Jalan Balikpapan, di Petojo ya. Jalan Balikpapan itu saya udah ada di. Ibu dari umur berapa gabung ke sirkus ini? Saya nggak tahu nggak tahu saya. Pokoknya saya dari kecil awal saya sudah ada di Jalan Balikpapan itu di Petojo. Terus saya mulai dibawa ke sirkus, saya mungkin sekitar umur 3 atau 4 tahun. Saya terus dibawa ke Oriental Circus. Oh, dari 3 sampai umur 4 tahun. Ibu umur berapa sekarang kalau boleh saya tahu? Ya, saya juga nggak tahu belum tahu identitas. Saya kan nggak tahu. Hanya kira-kira aja. Hanya ngira-ngira aja. Karena kita nggak punya identitas.
Jadi nggak tahu di mana orang tua kita, kelahiran kita di mana. Nggak tahu. Dia ambilnya kayak gimana? Berarti Nggak tahu. ibu nggak tahu orang tuanya nggak apa, tahu. pokoknya diambil dari jalanan kayak gitu, dibesarin oleh mereka. Bukan di nggak tahu jalanan. nggak Kalau tahu di jalanan. saya inget ya, Heeh. itu saya di tahun 1976 itu saya diambil dari orang tua saya. Saya usia saya mungkin sekitar 3 atau 4 tahun ya, diambil sama Jansen dengan istri. Dia itu bilang mau angkat saya sebagai anak dan akan disekolahkan di luar negeri. Tapi kenyataannya saya itu dibawa ke rumah Balikpapan dulu, Petojo itu. Sebentar terus saya dibawa ke Oriental Circus. Dibawa ke sirkus, saya disuruh nonton sirkus saat itu, tahun 76. Saya nonton, saya kaget juga ngelihat kok banyak anak-anak kecil udah pada main, saya takut toh, nangis. Saya kan nggak ngerti. Nangis, saya panggil, saya cari mama saya. Saya cari mama saya, tapi mereka nggak. Saya manggil mama. Saya masuk dari awal yang nonton sirkus, saya takut. Saya cari-cari mama saya dibawa masuk ke dalam. Seperti ruangan gelap itu untuk tidur, anak-anak banyak di situ. Saya panggil mama, saya mau pulang mama. Akhirnya mereka itu dibawa masuk, saya nggak ngerti kecapean. Saya pun tertidur. Setelah saya tertidur, besok pagi pun saya bangun. Mulailah saya dilatih dengan kekerasan. Mungkin dipaksa, apa. Kita masih kecil-kecil nggak ngerti. Jadi tangan dibawa, kaki diangkat itu. Suruh tahan setengah jam. Setengah jam itu mungkin saya usia 3 atau 4 tahun. Selalu saya itu nyari mama. Di mana mama? Tapi mereka tidak pernah ngasih saya. Sampai saya, karena saking takutnya saya ngelihat anak-anak dilatih. Saya pura-pura saya alasan, saya mau ke kamar mandi. Saya sembunyi di kamar mandi. Karena terlalu lama mereka ambil lagi saya dari kamar mandi, dilatih lagi. Sampai saat ini saya juga belum tahu di mana mama saya. Oke, berarti tiga-tiganya sama semua anak-anak. dan semua anak-anak ini sama Kalau semua. saya ini nggak tahu. Cuman ada diambilnya umur beberapa berapa. yang ketemu, tapi dengan mereka Nyari mencari sendiri, mereka berusaha sendiri. Berusaha Itu sendiri. Tapi rata-rata Kali- anak-anak yang ada di dalam foto ini kurang lebih sama semuanya. Semua perlakuannya sama seperti itu. Kalau saya nggak tahu diambilnya dari mana, saya nggak tahu. Dari umur berapa, saya taunya udah ada di rumah Pondok Indah waktu itu. Dan Umur sampai 2 tahun. sekarang pun juga tidak tahu Nggak ya tahu, berarti ya. nggak tahu. Berarti diambil lalu dilatih dengan keras di sirkus tersebut. Iya. Pertamanya dilatih di rumah, sebuah rumah dulu. Dia punya rumah di Pondok Indah kalau saya. Kalau yang ini senior di waktu itu kita kalau Balikpapan. kita masih di Jalan Balikpapan itu di Petojo. Oke, selama ini kan kalau saya nonton sirkus ya, saya kan ngelihat cuma keindahannya saja ya. Bagus, indah, luar biasa, permainannya seperti itu. Dan saya pikir itu adalah bakat, talent, jadi kayak panggilan hati. Oh, enggak. Tidak, Kita itu kan kita dipaksa. karena bukan Kalau keinginan bukan saya. keinginan Kita itu. nggak senyum, itu pasti dipukul. Masuk itu pasti dipukul. Jadi bos-bos itu nonton mereka. Berbaur dengan penonton, kita nggak tahu di mana mereka. Jadi mereka itu ngawasin kita. Terus kalau kita nggak senyum atau salah mainnya, itu pasti dia langsung masuk, kita dipukul. Berarti ownernya, tiga owner tersebut, tahu. Tahu. Mereka pelakunya yang sering mukul kita, ya mereka. Pelatihnya ya mereka. Tapi yang sering pukul Pak Frans sama Pak Jansen. Tapi kalau Pak Tony itu Enggak. tidak. Makanya kita Makanya sangat kalau disayangkan sekali pada waktu kasus ini ada Pak Tony, pembenahan kasus ini, kenapa hanya Pak Tony yang nongol? yang bikin Yang verifikasi itu cuma Pak verifikasinya Tony. Pak Padahal Tony. Pak Tony tidak melakukan. Tidak melakukan. Kalau ngomong sama aja ya, kasar ya. Tapi kalau pukul itu Pak Tony, kekerasan itu tidak. Oke, kekerasan seperti apa yang dilakukan pada saat training? Kalau kayak satu contoh kayak kenakalan anak-anak, saya waktu itu di usia 10 tahun. Kita kan di sirkus itu kan makannya nasi bungkus. Untuk bos kan ada
sendiri makanan, ada pembantu sendiri masak. Itu kayak saya ambil empal, saya makan, terus ketahuan sama pembantu, disampaikan ke bos, itu saya langsung dijejelin kotorannya gajah, dipegangnya dijejelin. Itu tai gajah? Kotorannya gajah. Itu pelanggaran berat, nggak boleh kamu begitu. Itu saya dijejelin, dipegangin tai gajah itu, kotorannya gajah itu, sampai saya makan dan saya telan. Itu yang melakukan istrinya Fran pada saat itu sama saya. Tapi orangnya sudah meninggal. Tapi orangnya sudah almarhum sekarang. Jadi yang sering hal-hal begitu deh, itu Fran sama Jansen. Kayak satu contoh, saya pada usia 17 tahun, saya namanya remaja ya, saya ada, kan kita di sirkus tidak boleh berhubungan dengan orang luar. Baik penonton, itu penggemar itu nggak boleh kita ada kenalan apa nggak boleh, dan juga karyawan. Itu saya berhubungan dengan karyawan, itu juga sama, saya terjadi hamil. Itu pun pelanggarannya buat mereka, saya tuh melakukan hal yang berat, sampai saya digebukin pakai balok, tangan saya tuh saya dirantai, sampai saya tanya kenapa saya diginikan, alasan dia supaya saya tidak kabur ikut cowoknya, kan cowoknya itu karyawan, sudah dikeluarkan langsung, kejadian itu langsung dipukul, dikeluarkan. Jadi saya menjalankan hari-hari saya itu di waktu hamil dirantai itu saya sendiri. Di situ saya merasakan sangat terpuruk. Sebetulnya saya tidak mau hal ini saya buka kembali ya, karena itu sebetulnya trauma itu tidak bisa hilang ya. Cuman saya pikir keadilan itu harus ada buat saya dan teman-teman ya. Akhirnya saya mau membuka hal ini. Sebetulnya itu jangkit sekali di hati saya, itu trauma yang besar, tapi karena berjalannya waktu saya hidup di luar, tuh saya bekerja, kesibukan apa, saya punya keluarga, suami juga, akhirnya saya ketutup semua. Tapi sebetulnya itu saya tidak mau membuka sama sekali. Saya ingat pada waktu saya dirantai, saya dalam keadaan hamil, itu saya ingat sekali. Terus setelah saya melahirkan pun saya dipisahkan dengan anak saya dari kecil. Jadi saya sangat ingat, trauma sangat besar buat saya itu sebetulnya. Anaknya dibawa kemana? Pada saat itu saya dirantai itu setiap selesai show malam. Jam 10 Pak, itu saya tidur itu dirantai, dalam keadaan dirantai. Itu kejadiannya di Oriental Circus, saya digitukan. Itu di tempat tidur, saya pakai rantai gajah itu dicantolin di besi tidur kasur itu, tempat tidur. Dan itu teman-teman semuanya ada, karena satu karavan kan kita 6 orang. Jadi melihat semuanya kejadian itu. Itu saya digitukan sampai sekitar kurang lebih 2 bulan. Terus pada waktu hamil pun saya harus tetap show, saya main itu sirkus itu sampai usia saya 8 bulan. Hampir 9 tuh saya baru berhenti, itu saya udah nggak kuat, saya bilang. Ya itu perlakuan mereka tidak ada kemanusiaan sama sekali. Sampai saya melahirkan pun saya dipisahkan dari anak saya. Pada saat itu anak saya dibawa ke Jakarta, Pondok Indah. Untuk dilatih juga? Ya. Ya itu ternyata untuk dilatih juga sama seperti saya. Makanya saya sakit hati banget. Kalau mengingat hal-hal seperti ini, sebetulnya saya lihat dengan orientasi, dengan yang Fran itu, saya sakit hati betul. Oke. Ibu, ini dari kejadian ini kan disiksa bareng-bareng ya semuanya ya? Iya. Nggak ada kayak yang ngelawan gitu? Nggak ada yang berani. Karyawan-karyawan lain ada yang berani coba melawan? Ada pernah yang cowok-cowok gitu? Nggak berani. Kalau anak-anak nggak berani, tapi kalau yang karyawan itu pernah ada sampai karena ada satu pemain yang gara-gara bawa anjing tuh, kan suruh bawa anjing keluar, terus lepas anjingnya. Anjingnya lepas satu, sama Fran itu tambah dipukulin, diinjek-injek, bajunya disobek-sobek. Terus ada satu karyawan yang nolong, stop, jangan seperti ini. Malah karyawannya dipukulin, habis itu dipindah, dimutasi ke Taman Safari. Itu kejadian di sirkus, pegawainya itu dimutasi ke Taman Safari. Makanya nggak ada yang berani semuanya? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Jadi semuanya karyawan juga
nggak ada yang Apalagi berani. dulu kan Kita kan dulu di-backingin emang sama- nggak boleh bersosialisasi dengan orang luar. Kita latihan ditutup tendanya, jadi karyawan pun nggak boleh lihat kecuali Nggak lihat MC sama karyawan yang tertentu doang yang jadi pemain. Itu. Oke, Bu, berarti di sekolahin juga enggak? Enggak. Kita Ya, hanya hanya disekolahkan, diajarin diajarkan tulis, tulis, baca. Baca itu. Dan main sirkus. Itu pun Iya. yang ngajarin karyawati, bukan guru. Itu karyawati yang ngajarin. Berarti belajarnya cuma baca tulis saja, Iya. nggak ada belajarnya cuma sirkus dan tidak ada keinginan dari dalam, semuanya itu dipaksa. Iya. Ya kita nggak ngerti, pokoknya ini disuruh melakukan ya lakukan sudah. Oke, saya pengen tanya, digaji nggak? Enggak sama sekali. 5.000 satu bulan setelah usia saya 15 tahun. tahun kita baru dapat 5.000. Dari umur 3 tahun tadi Iya. dilatih tidak Nggak. Tidak ada. cuma dikasih makan saja, Iya. Kadang-kadang sama disiksa. Iya. makan juga kadang-kadang kalau kita latihan yang nggak bisa, saya pernah latihannya gagal, misalnya nggak bisa gitu, namanya anak-anak nggak dikasih makan siang, Seterap gak dikasih makan. nggak dikasih makan siang. Oh, berarti benar-benar kayak diperlakukan seolah-olah binatang yang lagi di... Ya, memang kan katanya Jansen yang pernah bilang kalau kita ini sama hewan tuh lebih mahal hewan. Kita nggak ada harganya. Ini juga jadi pertanyaan saya, Bu. Saya pernah masuk ke Taman Safari. Yang saya lihat di situ ya, yang saya lihat pakai mata saya ya, hewan itu kan diperlakukan dengan baik di sana. Iya. Hewan-hewan itu diperlakukan dengan sangat baik di sana, dipelihara sangat baik. Masa sih, bagaimana bisa dia memperlakukan hewan dengan sangat baik, tapi kok memperlakukan manusia tidak lebih baik daripada hewan? Lebih berharga hewan daripada kita. Dia berpikir seperti Iya, itu. itu Jansen yang pernah bilang sama saya. Kalian harganya itu lebih mahal harga macannya dia. Dia baru beli macan putih saat itu. Jadi tidak ada harganya kita ini. Dia nganggap Seperti kita apa ya, sampah kali itu ya. saat itu saya ingat itu pas posisi Ida, pemain terapis itu, flying terapis itu jatuh. Jatuh, terus akhirnya sampai patah tulangnya, lumpuh sekarang. Itu pun Ida juga tidak menerima gaji, tidak menerima kompensasi. Dan setelah dia lumpuh tidak berdaya, dikembalikan ke orang tuanya. Pada waktu dia masih sehat, orang tuanya untuk bertemu aja keluarganya sulit. Dibawa ke Pondok Indah, dibawa ke sini, diumpetin. disembunyikan. Tapi setelah dia jatuh dengan Jadi enaknya dia dibolehin. boleh kembali ke orang tua. Berarti kalau kecelakaan, luka itu juga nggak ditanggung sama sekali? Enggak. Tidak digaji, cuma dikasih Ya makan. makan saja. Tapi Ida sudah sempat dibawa tapi ke Ida itu dokter yang Ida tuh parahnya setelah dia udah 1 malam baru dibawa ke rumah sakit. Jatuh tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu. Oke, Ibu, ini kan kalau saya lihat ini kisahnya sudah lama banget ya. Iya. Dan saya juga ada lihat tadi di sini, sebentar ya saya lihat ya. Ini Ibu ya, ini Saya. Vivi ya. Iya. Waktu tahun 97. Waktu masih muda ya. Iya. Ini Tahun Ibu 97. Vivi. Saya baca di sini ya, Vivi Neria Sumampau. Iya, dulunya nama saya itu Vivi Neria Sumampau. Dikasih nama dengan Karena kalau ikut dia kan agamanya pasti agama dia ya Kristen gitu. Rata-rata semua tuh anak-anak dulu itu kan diangkat jadi anak bilangnya. Saya pun di Samanangsang. Oh benar, semuanya diangkat jadi anak Iya. semua. Bilangnya Saya seperti nggak itu. tahu. Bilangnya Kalau- seperti itu, tapi nggak tau gitu. Berarti dikasih nama di belakangnya, Iya. dikasih nama Iya, dia. Iya. Kalau saya Jadi nggak ada. kalau saya Vivi Sumampau dulu. Vivi Neria Sumampau alias Vivi Nurhidayah. Setelah mau nikah saya namanya diganti jadi Vivi Nurhidayah. Oke, mengadukan ayah angkatnya Frans Manansang, pengelola Taman Safari Indonesia ke Komnas HAM. Berarti itu ayah angkat. Iya kan dia bilangnya saya anak angkatnya, tapi saya juga nggak jelas statusnya di sana. Tapi nggak disayang seperti anak. Enggak. Nggak. Anaknya sekolah enak, ke luar negeri, saya enggak. Saya itu Kita itu seumuran loh sama anak-anaknya mereka itu. Seumuran. Tapi Jadi, perlakuannya berbeda. Jauh sekali. Jauh banget. Jauh. Mereka disekolahkan, di sekolah yang favorit. Anaknya kan nggak ikut sirkus, nggak muter di dalam situ kan, di Pondok Indah tinggalnya. Anaknya tidak ikut serta dalam sirkus. Tidak ada di sirkus, jadi di Pondok Indah tinggalnya. Kan kita sirkusnya keliling sampai ke Aceh, kemana.
Oh, Jadi kan ke seluruh Indonesia. kalau misalnya gini ya, kalau saya nonton di TV ya, kalau misalnya sirkus kayak gitu ya, apalagi sirkusnya berhasil, bapaknya di sirkus ya, anaknya kan juga ambil peranan di situ. Ini enggak sama sekali. Enggak. Paling Benar-benar kalau Esther yang anaknya dari Jansen yang besar kan perempuan, itu biasa kalau dia pas libur sekolah, dia datang ke sirkus, dia ikut nari-nari. Hanya nari aja, itu pun kemauannya dia mau nari. Jadi bukan bermain sirkus kayak kita, enggak ada. Oke. Dan Vivi mengaku sejak kecil ini sudah diadukan ke Komnas HAM dari tahun 1997. 1997. Sampai sekarang juga belum dapat keadilan juga. Belum. Kan waktu tahun 97 saya sempat lapor ke almarhum Bapak Muladi itu. Terus akhirnya saya waktu di Semarang itu lapornya dan langsung ditanggapin, dibawa ke Jakarta dan dipertemukan dengan pihak Taman Safari. Jadi kita dipertemukan di Komnas HAM itu. Dengan siapa? Dekat dengan Bapak Tony. Oke. Wah, saya nggak nyangka loh sampai sebrutal ini. Ini juga Vivi katanya pernah dirantai dan disetrum. Iya. Karena mencoba melarikan diri. Iya, saya kayak gimana tuh melarikan ceritanya diri. Bu Vivi? Saya kan dulu tinggal di Taman Safari. Saya tuh setiap hari latihan, ya gitu sering dapat kekerasan. Saya sampai pernah keluar darah dari mulut. Akhirnya saya dibawa pulang. Malam itu saya nggak boleh tidur, disetrap sama dia, dihukum. Karena saya latihan sepeda itu gagal terus gitu. Saya kan udah capek gitu kan. Terus malam saya nggak boleh tidur. Malam jam 1 malam itu orang tidur, saya nekat melarikan diri lewat gunung, itu hutan, itu gelap banget. Tapi saya nggak takut lah, itu ada setan apa, saya nggak tahu apa, binatang saya nggak takut. Yang saya takutkan itu kalau tengah malam dia Pak Fran bangun itu nyari saya, itu yang saya takut. Saya lari nggak tahu, tahu-tahu tembus-tembus pemukiman perumahan orang gitu kan. Tahu-tahu sampai pas subuh ada di Pasar Cisarua saya. Nah saya ditolongin orang di sana. 3 hari setelah itu saya pikir saya udah bebas, sudah menghirup udara luar, taunya ketangkep lagi sama security. Saya tangkep lagi, dibawa pulang, terus sampai pos security, saya dibawa pulang lagi ke rumah, ya itu sampai rumah saya diseret-seret. Maaf ya Bu ya, membuka kenangan lama ya. Kalau Ibu tidak bersedia untuk menceritakan kembali, saya bisa mengerti. Ya, Bapak. Itu dia ngambil stick tuh struman buat gajah. Untuk gajah itu strumannya yang panjang. Itu dia kayak kesetanan nyetrumin ke badan saya. Sampai pokoknya itu tidak manusiawi. Saya sampai terjatuh waktu itu. Udah lemes, ditarik lagi, dijanggut lagi, ditabokin, dijedotin, terus saya ditendang, ditonjok, perutnya ditendang sampai saya ngompol waktu itu, saat itu. Karena saya udah nggak tahan, lemes badan saya. Terus akhirnya saya dikeluarin dari ruangan rumahnya itu, karena dia rumahnya ada kantor. Keluar, saya kaget, di ranjang saya udah ada rantai. Ternyata saya dipasung selama 2 minggu. Ibu ini pelakunya langsung owner sendiri? Iya. Bukan nyuruh orang loh? Dia suami istri itu, suami istri. Iya, Fran dan istrinya. Ibu, terus nyuruh sama asisten rumah tangganya. Gak adakah dari sekian banyak orang karyawan yang Gak akan berani. Gak berani. Karyawan semua itu sebenarnya tahu wataknya seperti apa, tahu, tapi nggak ada yang berani. Ya kan mereka mungkin takut dikeluarin karena kan butuh pekerjaan, jadi nggak ada yang berani speak up gitu. Speak up itu nggak berani. Oke, jadi semuanya disiksa seperti ini punya, sampai bagaimana ibu-ibu keluar dari orientasi tersebut? Semua kabur. Oh, semuanya kabur? Iya, kalau kita diperlakukan baik seperti benar dia bilang anak angkat, kita nggak akan kabur di Berarti sana. bukan tidak terpakai lagi ibunya, tapi melarikan diri. Ibu kabur? Iya, Ibu kabur? Ibu kabur? Enggak, cuma saya izin. Saya izin sendiri. Dari 60 anak hanya saya yang izin. Saya memberanikan diri untuk izin saat sirkus itu yang pegang Pak Tony. Terus di Jatinegara saya izin, dan saya juga sudah mempersiapkan untuk pengganti atraksi saya. Kan saat itu saya kan main macan, sudah saya ganti, terus main terapis, flying terapis, gadis plastik,
kuda, balet tali, itu sulap, itu semua saya dalam satu kali show itu kan 12 acara, itu saya pegang peranan 6. Saat saya izin itu sama Ibu Tony itu sebenarnya ditanyain, nanti kalau kamu keluar, nanti siapa yang ganti main? Saya bilang tidak, nggak usah khawatir, udah ada pengganti. Diizinin atau enggak saya tetap akan keluar. Misalkan saya nggak diizinin, saya kabur. Dan itu pada waktu itu Ibu diizinkan? Akhirnya diizinkan. Usia berapa Ibu? 19 tahun. 19, gila 19 tahun Ibu sudah main semuanya. Berapa lama Ibu dalam situ? Saya tuh masuk dalam superstar juga di situ, di sirkus. Jadi dalam satu hari itu kan kita 2 kali show. 1 kali show itu 2 jam. Lah itu 12 acara. Itu saya bisa 6 sampai 7 peranan. Jadi itu saya juga berpikir kalau saya tidak mengajari dulu anak adik-adik saya senior nanti saya nggak akan dikasih keluar. Nah itu Bu, ajarin adik-adik ke adik-adik junior. Iya. Seniornya ikut nyiksa juga nggak? Enggak, kalau di waktu zamannya saya itu kita nggak tidak pukul. ada. Berarti yang pukul tuh hanya owner? Ya, awal kalau gini loh, awalnya sirkus, Fran itu pemain juggling, ketangkasan, Jansen itu pemain sulap, Tony itu pemain hewan, macan, simpanse. Mereka itu juga ikut show, tampil. Setelah berkembangnya Taman Safari, di tahun 1980, lah itu mulai mereka bergantian. Jaganya bergantian. Di sirkus itu jadinya 1, yang 2 6 itu bulan sekali dia bergantian. Ada yang di Taman Safari, ada yang di sirkus itu bergantian rolling terus itu. Nah disitulah mereka mulai ada akhirnya rekrut itu. Jadi begitu. Oke, dan Ibu akhirnya diizinkan untuk keluar dari sana. Walaupun show-nya rame banyak, tidak ada yang dapat uang sama sekali, nggak ada ya? Tidak. 5.000 itu dapat. Ya 5.000 itu 1 bulan. Pada usia 15 Tapi setelah tahun. usia 15, kalau masih kecil-kecil ya nggak dikasih. Dapat. Nggak dikasih sama sekali, nggak dapat sama sekali. Ibu keluar dari usia 19 tahun. Ibu keluar dari usia berapa? Nggak tahu. Oh iya ya, benar ya. Saya Ibu juga nggak tahu? Saya nggak tahu juga pokoknya. Tapi pada waktu itu masih muda? Ya masih muda saya. Masih muda. Debbie, saya lahir anak saya Debbie itu yang dijadikan pemain sirkus itu, Debbie lahir tahun 90. Terus 94 saya keluar. Debbie anak Ibu sekarang ada di mana? Ada sama saya sekarang, sudah kumpul alhamdulillah. Tidak lagi di sirkus lagi? Sudah tidak. Kabur itu juga. pun lari kabur saya yang bantu. Dan identitasnya pun setelah di luar saya yang berusaha untuk bikinkan identitas. Karena Debbie juga tidak ada KTP apa nggak ada, sama dengan saya. Oke, jadi ini semuanya anak-anaknya kabur, dan akhirnya pertama kali yang mengadu ini siapa? Saya. Vivi, pada Saya tahun yang 97 saya yang itu. berani speak up. Kenapa Ibu? Saya merasa terancam waktu itu. Karena saya kabur itu kan dicariin. Saya takut. Jadi saya tuh kabur yang kedua kali itu. Baru saya speak up itu yang kabur yang kedua, karena kalau saya balik lagi pasti saya dipukulin lagi kayak yang pertama. Itu saya akhirnya kabur, menikah. Setelah menikah saya memberanikan diri melapor ke almarhum itu Bapak Muladi, ke Komnas HAM. Dan di situ pas di Komnas HAM mereka Pak Muladi bilang ini harus diselesaikan secara keluarga. Nah, suatu saya keluar itu sebenarnya masih ada anak-anak kecil yang di bawah umur 11 tahun. Nah, saya bilang, kata Pak Tony, kamu maunya apa? Saya minta anak-anak yang sekarang itu kalau bisa disekolahkan, jangan disiksa, saya bilang gitu kan. Harus dapat gaji, jangan kayak saya yang nggak pernah dapat apa-apa, tapi saya minta identitas dan saya pengen tahu di mana orang tua saya bilang gitu. Ibu, ini kan bukan sesuatu yang gampang ya, yang Ibu lawan ya. Padahal Ibu dari dalam aja kan Ibu nggak mampu melawan ini sama sekali. Ibu keluar melawan. Apa landasan kekuatannya pada waktu itu? Saya modal nekat aja. Ada yang bantu? Nggak ada. Dari mantan itu aja saya berdua, terus pas waktu itu untuk alhamdulillahnya tuh ditanggapin sama Komnas HAM. Itu aja saya istilahnya mau gimana ya, mau mati, mau ditangkap mereka ya. Tapi kayaknya mereka udah nggak akan berani lagi karena saya sudah menikah. Saat itu. Kalau saya belum menikah mungkin saya ditangkap lagi.
Oke, Makanya ada yang saya- jagain ya. Iya, kalau saya belum menikah mungkin saya ditangkap setelah lapor Komnas HAM. Jadi sebenarnya mereka itu juga takut kalau kita itu berhubungan dengan orang Orang luar. Ya itu Iya. yang dilarang, kita nggak boleh sampai berhubungan sama orang luar. Kenapa dari awal itu waktu pendidikannya itu tidak boleh berhubungan dengan orang luar, nggak boleh supaya kalian tuh nggak punya akses. kan. Ya, Iya. Debbie kan keluar karena saya sudah menikah di luar. Saya tuh Akhirnya pernah saya ambil, saya bilang kamu nggak usah takut. Dan itu pun saya tawarkan pada dia usia 16 tahun, saya ketemu lagi setelah saya tinggalkan. Usia Karena 16. ibu tidak mengerti bahwa ini adalah suatu kesalahan dan melanggar hukum. Iya. Gitu Saya ya. tidak, Enggak. jangankan Nggak ngerti kayak hal gitu-gitu. begitu saya mana tahu, saya danem sekolah aja saya enggak tahu. Kita lapor polisi pun kita ya nggak ngerti, Nggak takut. ngerti gimana. Misalkan saya lapor ke polisi dan nanti habis polisi masuk lagi, Masuk dibawa lagi lagi ke gimana sirkus saya? lagi. Tapi saya pernah waktu tahun 97 itu melaporkan ke Mabes Polri. Saya bilang saya disiksa, saya tidak tahu orang tua, saya nggak tahu identitas. Tapi polisi malah menanyakan gini, kamu punya bukti nggak? Bukti apa? Saya bilang gitu. Bukti visum. Saya kan nggak ngerti visum itu apa. Saya bilang gini, visum itu apa ya Pak? Kata saya gitu. Itu visum kalau kamu dipukulin tuh ada bekas. Oh nggak ada Pak, karena waktu itu karena sudah lama ya, saya nggak ngerti. Terus saya kecewa tuh kata dia cuma menanggapin tuh, dia bilang udah kadaluarsa kasusnya, cuman begitu aja bilangnya. Terus tahu-tahu dia mengeluarkan surat SP3 itu, kasus saya ditutup tahun 2003. Tapi ini memang pada PASA itu memang belum ada kamera juga ya. Jadi ini nggak ada. Dulu sempet viral saya pas tahun 97 itu viral. Makanya saya waktu melaporkan itu cuman saya doang yang speak up. Pas itu rame sampai ke media, TV semua. Itu jadi teman-teman senior saya itu ngelihat saya di TV, jadi pada kumpul semua ya. kumpul kurang lebih ada 11 orang sama saya. Oh termasuk ibu Ya, Butet, ini termasuk nggak ada, Pada nggak ada, saat nggak ada. itu Itu yang di Jakarta aja. Yang di yang di Jakarta semuanya kumpul ikut ngelapor. Iya, ikut melapor juga dan korban waktu itu. Oke, tapi memang tidak ada bukti berupa video atau berupa Emang apa? nggak ada, memang bilangnya mereka mau menyelesaikan secara kekeluargaan pada saat itu di Komnas HAM, tapi itu secara kekeluargaan itu nggak ada. Oke, Komnas HAM sendiri sudah menanggapi tahun 97 dan apa kata Komnas HAM? Itu ada pelanggaran. Iya, saya ada baca di sini bahwa Komnas HAM sepakat di sini ada pelanggaran katanya. Iya. Tapi eksekusinya apa ya? Ya karena gimana ya, menurut saya dari anehnya itu surat SP3-nya itu, tahu kasus saya ditutup tidak ada bukti. Dibilang, jadi yang dilihat sama dia itu cuman pelanggaran hanya penyiksaan doang yang dilihat. Tapi eksploitasinya sama identitas dan orang tua itu nggak dilihat sama orang Mabes itu. Pada saat itu jadi kasus saya ditutup kena ada surat SP3 itu. Oke, dari tahun 97 ibu-ibu semuanya berjuang untuk ngelaporin, gagal nggak ditanggepin. Iya. Pergi lagi untuk, saya lihat ada beberapa di sini chat mengadu lagi. Itu Ya, itu berusaha upaya minta ke upaya Risa itu upaya kita tuh upaya ke Komnas HAM lagi tahun 2024. Oke. Mau membuka kasus membuka kasus Taman Safari. Kita tahu Komnas HAM mengeluarkan surat SP3 2003 itu. Katanya kasusnya sudah tutup, jadi Komnas HAM tidak bisa membantu lagi. Oke, Bu, walaupun saya tahu ini pasti menyakitkan sekali ya, disiksa dari kecil, sangat menyakitkan sekali. Tapi kan ibu sudah keluar, ibu sudah mengadu tahun 97, lalu banyak yang ibu lakukan sampai tahun 2024, dan akhirnya tahun 2025 ini viral, ada di mana-mana juga. Kenapa ibu begitu konsisten pengen angkat ini? Ya, kan saya gini berharap ya, dengan adanya viral sekarang, netizen akan bantu kita semua. Itu harapan saya, karena kita kan nggak punya duit, nggak punya apa ya. Minta keadilan lah kita. Untuk nih. melawan mereka tuh kita apa toh? Kita nggak ada apa-apanya. Saya hanya berharap dengan netizen yang bisa membantu kita. Apa harapan dari ibu-ibu atau teman-teman? Ini mewakilin satu kelompok kan? Iya. Apa harapan dari kalian untuk kasus ini? Ya, saya berharap satu identitas kita dikembalikan dan hak-hak kita juga dikembalikan. Mereka masih punya identitas itu berarti ya? Saya nggak tahu juga. Saya nggak tahu. Dan juga Mereka kalau masih emang menyimpan atau sudah gimana? mati, orang tua kita kuburnya di mana? Pengen tahu orang Dan kalau tua. Mas
hidup, terus di mana? Tiga owner ini masih hidup semua ya? Masih hidup semua. Masih hidup, makanya nih mumpung masih hidup kita. Pokoknya mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka kepada kita semua. Itu aja, keadilan, Bu. Itu aja. Oke. Yang Ibu harapkan keadilan seperti apa yang Ibu harapkan untuk kami tuh pengen mereka tuh gini. Ini kan 3 bersaudara. Yang selalu speak up itu yang paling kecil yang tidak pernah menyiksa emang. Ini kakak beradik ya? Iya. Oh, ini kakak beradik? Iya. Jadi yang sering menyiksa itu Fran sama Pak Jansen. Tapi yang paling sadis itu Fran. Tapi setelah kasus-kasus ini, Fran sama Jansen itu nggak pernah keluar. Yang selalu keluar Pak Tony, karena Pak Tony itu tidak pernah menyiksa kita. Oh, itu yang ditamengkan iya, dengan kalian. Dia bilang di media kemarin bahwa saya disetrumin, mana mungkin itu hanya sensasi. Masa saya disetrumin cari sensasi? Saya siapa? Memang saya kan hanya minta keadilan. Memang di sini. Tony tidak pernah nyetrum. Iya. Yang melakukan itu Fran. Kalau Tony paling hanya sekedar lah nabok, mungkin iya. Kalau aku sih belum pernah sih. Belum pernah dipukul. Kalau pakanan tabok apa itu sudah hal biasa lah hari-hari kita. Cuma ditabok. Ya, kalau itu hanya udah biasa, tabok, dilempar sendal itu sama sudah hari-hari deh. Apalagi Fran tendang sana, tendang sini, itu udah keseharian, udah nggak bisa dianu lagi. Kalau Fran agak mania, kalau mukul orang udah kayak petinju gitu loh. Udah kayak kesetanan. Kayak kesetanan. Kalau kita nangis, tambah dia kenceng lagi. Jadi jangan ada suara minta ampun, jangan ada suara nangis, jangan dia pasti mukulin terus kayak kesetanan. Oh, berarti di situ benar-benar hidup dalam ketakutan banget ya? Iya, betul. Makanya kalau kita nggak ketakutan, nggak bakalan kita tuh melarikan diri dari sana. Bahkan Ibu ada ingat masa kekeluargaan di sana? Nggak ada? Nggak ada. Kita tuh paling bisa sedikit senang-senang tuh, misalnya senang-senang seperti ini. Saya bisa foto sama teman saya itu sewaktu dia lagi nggak ada, kayak gitu. Bisa itu nyolong-nyolong waktu buat nyenengin diri sendiri aja gitu. Buat sama ngeliat mukanya dia aja takut, gimana kita itu. Dari ceritanya kok lebih serem dari penjajahan Belanda ya? Ya memang seperti itu. Kayak Debbie sampai saat ini kan nggak tahu bapaknya juga di mana. Karena kan pada saat itu kan saya dan nggak ngerti juga kalau alamatnya di mana, sudah dikeluarkan semuanya. Jadi sampai detik ini Debbie juga nggak tahu keluar bapaknya siapa, di mana, nggak tahu. Terpisah semuanya ya? Terpisah semua. Makanya saya juga berharap mudah-mudahan dari ini speak up lagi, acara seperti ini, mungkin bapaknya Debbie bisa melihat ya. Oke. Akhirnya Debbie tuh bisa ketemu bapaknya. Ketemu bapaknya. Bu, saya masih boleh saya tanya konkret boleh ya Bu ya? Mohon maaf ya sebelumnya Ibu ya, karena kan saya juga berusaha pelajarin sedikit dari kasus ini dan saya coba melihat dari sisi-sisi yang lain Ibu ya. Yang keadilan yang Ibu inginkan adalah keadilan hukum atau kompensasi yang Ibu inginkan? Saya bisa mereka dihukum. Dihukum saya maunya. Bukan kompensasi. Saya pengen pokoknya si Frans itu sama Pak Jansen itu yang paling sadis sih, saya sih Pak Fran ya. Dia keluar, dia dihukum. Itu yang paling saya mau. Saya setuju Bu. Karena saya pengen dia ketemu sama kita semua di hadapan kita. Kalau untuk minta maaf udah nggak berlaku karena udah terlambat itu. Saya pengen mereka dihukum setimpal apa yang mereka perbuat sama kita semua. Yang Ibu inginkan adalah mereka dihukum. Iya, betul. Secara hukum ya Bu iya. ya. Saya ada dengar ada selentingan bahwa ada permintaan 3, berapa miliar. Oh, itu gini ceritanya. Awalnya kita kan dijanjikan secara kekeluargaan. Ya. Karena kita ini kan nggak ngerti secara kekeluargaan itu seperti apa ya toh. Kita berharap ya mungkin mereka akan memberi kita. Tadinya mau secara kekeluargaan itu. Secara kekeluargaan. Setelah berlanjut dari 97 terus ke 2024 kita berusaha menghubungi mereka lagi. Tadinya karena belum viral, kondisi corona ya, kan ekonomi kan ini ya. Mungkin kayak kita mau kontrak rumah aja nggak bisa. Siapa yang kita mau mintain tolong? Kita nggak punya siapa-siapa. Kalau ada orang tua kita bisa minta ambil orang tua, ada saudara bisa utang sama saudara. Kita kerja aja juga nggak bisa karena kita nggak punya ijazah. Terus mau apa kita ini? Kalau nggak minta tolong sama mereka juga, maka kita berharap kita bisa ngechat lagi sama, saat itu udah ada HP, atau kita bisa berhubungan lagi sama anaknya Jansen.
terus sama Ibu Farida. Kita berusaha di situ ada buktinya chat, kita ngechat minta kekeluargaan. Kita pengen ketemu. Selalu mereka menghindar. Tidak merespon, malah tidak mau tahu. Dan angka 3, sekian itu miliar 8 orang waktu itu. Itu sudah dijanjikan? Bukan dijanjikan. Itu kita gini, hanya mikir lah untuk kehidupan ya. Per anak kita mintalah 300 juta per anak. Karena itu yang ikut dulu kan hanya 8, baru 8. Yang 7 300-an berarti kan 21. Untuk Ida yang lumpuh, cacat permanen, 1M kita minta. Secara kekeluargaan kan nalar toh ya Anto, kan kasihan dia nggak bisa apa-apa. Itu dari kalian ya Bu ya, dari ibu-ibu pribadi. Dan disampaikan ke Komnas HAM atau ke pribadi ke kantornya itu Taman Safari. Iya. Dan itu disetujui? Tidak. Dia malah bilang kan di situ ada tuh. Dia bilang tidak mengenal kita sebagai karyawan. Kan karena kita tidak terdaftar sebagai di karyawan. Depnaker gitu loh. Kan kita memang bukan karyawan. Itu jadi dia bilang begitu, makanya kita stop sudah. Terus kita mau apa lagi, dia bilang begitu. Udah itu 3,1 kita anggap beres. Sudah beres, karena kita udah setelah berjalannya waktu kita baru mulai melihat TikTok apa itu. Jadi lebih pintar, jadi lebih belajar. Ada salah satu mantan ex-orientaliskus yang mengikuti TikToknya Cak Soleh itu. Akhirnya curhatlah dengan Cak Soleh itu. Akhirnya ditanggapi dengan Cak Soleh, kaget ini masalah apa gitu. Akhirnya Cak Soleh membantu. Loh, dia tertarik. Ini apa ya? Akhirnya dia tertarik, dipanggil lah itu. Akhirnya dibantu itu. Jadi yang 3,1 itu nggak usah dibahas, karena itu kita tadi niatnya mau secara kekeluargaan buat kita sama dia doang, kan kita nganggapnya dia orang tua. Kita mau mintanya ke siapa lagi? Kan dia nganggapnya bilangnya mau diselesaikan waktu itu. Dan Esther pun sudah memblokir semua. Kita ini udah nggak diituin karena menurut kita kan dia anaknya ada baik hati, gimana kan lebih baik gitu loh sama kita, mau membantu. Makanya kita ajak reuni untuk makan sebetulnya bersama-sama gitu loh, ketemuan. Nah itu kita mau bicarakan masalah itu, tapi ternyata Esther tidak menanggapi dan istrinya Jansen pun tidak menanggapi. Tidak menganggap lah, itu dianggap sepele, udah gitu. Kalau menurut saya angka itu sangat tidak pantas untuk apa yang kalian rasakan selama ini sih. Iya. Apa yang kalian rasakan selama ini, angka itu sangat tidak pantas. Mungkin karena maksudnya kita nggak tahu megang duit besar ya, segitu kan orang mungkin cukup lah. Yang penting dan nggak ngerti apa-apa kan, sudah pokoknya bisa membantu menyambung hidup kita di luar ya. Karena kan bukannya juga kita ini sudah hidup yang bagaimana kan, enggak. Warisan juga dari mana kita dapat. Dan juga kita dapat apa gitu. Itu cuma buat 8 orang waktu itu. Pun kita bekerja juga dari nol, dari pembantu saya sampai akhirnya saya mengerti tentang SEPA apa itu kan saya juga belajar sendiri semua dari pembantu saya. Oke, berarti Ibu keluar dari sirkus itu benar-benar mulai dari nol. Saya pembantu, pembantu rumah tangga itu loh saya. Saya ingat sekali dengan tidak ada siapa-siapa. Saya itu bantu. Akhirnya saya belajar, saya mengikut bos salah satu, dia punya salon di rumah kecil-kecilan. Di situ saya diajarin baru. Cuci rambut, kamu mau saya ajarkan cuci rambut. Padahal itu orang lain ya, dia tidak mengenal saya. Tapi kok dia bisa baik menawarkan untuk yang lebih baik untuk masa depan saya. Kalau Taman Safari kok bisa seperti itu sama kita, yang mengambil dari kecil. Tapi kita diperlakukan seperti itu. Tapi wah, ini keterlaluan sih. Ya. Dibilangnya kita memeras 3,1 miliar itu. Ya ini keterlaluan sih, keterlaluan sekali. Ya saya pikir angka segitu sangat tidak pantas ya untuk apa yang kalian rasakan selama ini ya. Sekitar 15-16 tahun kita berjuang dari kecil sampai dewasa. Tapi apa yang kita dapat? Kita keluar dari sirkus hanya baju yang ada aja. Kita bisa keluar aja udah rasanya waduh, bebas bersyukur. Terus apa yang kita ini di luar, kita mau kerja nggak bisa. Terakhir, update terakhir, apa tanggapan dari Oriental Circus Indonesia atau Taman Safari? Ada menghubungi? Ada mencoba menghubungi? Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada mencoba menghubungi? Nggak ada. Kemarin lapor dengan kementerian, ada
arahan dari Oh, nanti kita hari Senin mau Senin dipanggil mau ke ke Komisi 3. Komisi 3. Hari Senin, hari Selasanya saya dipanggil lagi ke Menteri PPA itu yang perempuan. Perempuan. HAM dan anak. Dipanggil lagi nanti Senin dan Selasa. Dan di Komisi 3 juga Hari Senin. diharuskan dari Taman Safari itu 3 itu harus hadir. Nanti semua itu di Komisi 3 itu. Dan itu yang nanti datang semua datang dari korbannya lebih banyak lagi. Oke, Ibu, saya ingin ini dipastikan bahwa ini tidak berlalu begitu saja. Saya mau sampai keadilan benar-benar didapatkan. Iya, Karena menurut Amin. saya ini keterlaluan sekali. Iya. Saya tahu di Indonesia ini FOMO sekali. Kalau lagi viral-viral banget, kalau lagi nggak viral, semuanya nggak ada yang ditanggapin. Tapi saya berharap untuk kasus ini itu benar-benar selesai benar-benar Ibu mendapatkan keadilan yang sepantasnya. Dan menurut saya keadilan yang sepantasnya itu bukan uang. Iya. Harus hukuman yang setimpal. Iya, Uang itu bukan kompensasi, tapi uang itu adalah hak ibu-ibu selama ini. Iya, itu harapan saya mereka Andai pun ibu-ibu mendapatkan uang, itu adalah uang jeripayah yang harusnya ibu dapatkan semasa ibu dari kecil sampai sekarang. Saya hanya pengen dipertemukan orang tua saya. Saya kepingin tahu siapa nama orang tua saya. Nggak sebatang kara seperti ini sekarang. Saya tuh kadang sedih ngelihat anak-anak saya. Mereka juga nggak punya siapa-siapa yang dipanggil oma atau panggil tante atau siapa. Kalau pas hari Sinja, saya juga nggak tahu ini saya ini dari mana, saya ini orang Jawa apa orang mana, saya juga nggak ngerti. Saya pingin ketemu orang tua saya hanya menuntut pingin ketemu orang tua saya. Nama pun berarti nggak tahu siapa yang kasih. Nggak tahu. Akte lahir juga nggak punya. nggak punya. Kita nggak punya identitas. Kita di luar tuh bikin sendiri KTP-nya asal-asalan. Ini ada aksi boykot ya? Ada aksi boykot ya ke Taman Safari ya? Apa yang pengen Ibu sampaikan ke masyarakat? Ya, tolong bantu kami gitu. Kami kan di sini apa yang kami ceritakan itu fakta dan kami merasakan, bukan cari sensasi gitu. Tolong bantu menyelesaikan kasus ini, jangan sampai kayak dulu lagi, hilang Lagi. gitu aja. Saya pengen mereka diadili. Kalau bisa, terakhir kalau bisa berbicara langsung dengan ketiga owner tersebut, apa yang pengen Ibu sampaikan? Keluar tuh. Saya pingin, pokoknya saya minta Tanggung ketemu jawab orang tua pokoknya saya. mereka tuh. Inti saya kayak pengen ketemu orang tua Mereka saya. harus Dari Ibu Iya, Lisa pengen ketemu dengan orang tua. Dari Ibu Vivi? Kalau saya pengen mereka itu bertanggung jawab atas kita. Kita kan sudah dari kecil diambil tanpa orang tua. Saya pengen tahu di mana orang tua saya. Identitas saya perlu, karena identitas itu. Terus saya kalau nggak ada hukumnya, saya pengen tuh mukanya pengen saya tonjok rasanya. Karena saya sakit hati, Pak. Mereka sudah menghancurkan masa depan kita. Atau dari kecil kita bekerja di sana, tidak disekolahkan. Keluar dari sirkus, apa yang kita bisa lakukan? Mau kerja pun apa yang ini? Sekarang kita kerja tanpa KTP ataupun tanpa ijazah, bisa enggak? Kayaknya nggak ada yang mau nerima kita ya kalau tanpa ijazah. Sempet saya tuh sakit hati, bukan apa ya. Saya keluar dari sirkus, nggak punya ijazah, nggak punya apa. Untung saya tuh dikenalin di Jakarta ini, di Muara Karang ya. Saya jadi asisten akupuntur. Sempet jadi asisten akupuntur itu. Ditanyain ijazah ada, nggak punya, KTP nggak punya. Tapi karena ada yang bantu, itu dari guru di sirkus dulu ada guru guru dari Cina itu. Dia punya kenalan, akhirnya saya dibantu. Saya hanya jadi tukang sapu-sapu itu. Jadi tukang sapu-sapu. Coba perasaannya gimana dulu artis. Dulu artis, terusnya sekarang jadi tukang sapu. Gimana coba perasaannya? Terus saya disuruh sapu-sapu, banyak ini orang yang ngelihat, aduh, perasaan saya tuh malu. Tapi buat saya untuk menyambung hidup saya harus bekerja seperti ini. Itu di Muara Karang di Jakarta, saya sempat kerja di sini. Seandainya saya punya orang tua, kan nggak mungkin saya terpuruk seperti ini.
kadang saya juga melihat ya, kalau setiap kali datang ke kuburan, saya ngelihat ada binti siapa. Dan nanti kalau saya mati itu binti apa itu yang ada? Yang disebut itu apa? Siapa orang tua saya? Siapa namanya mereka? Berapa saudara saya? Bu, selama di sirkus ada kekerasan seksual juga kan? Itu ada mungkin, tapi yang bukan generasinya beda, kita nggak tahu ya. Karena di sirkus itu kan ada generasi pertama, pada waktu kita generasi ketiga, jadi kita nggak tahu gitu. Ada apa tidak, nggak tahu gitu. Ibu adalah generasi ketiga. Iya, kita ini generasi ketiga. Sampai kelima, ada generasi pertama, sampai kelima. Kedua, ketiga, kita Dan waktu ketiga. zamannya anak saya Debbie itu generasi kelima. Itu masih waktu, jadi Debbie di Pondok Indah itu saya lihat ke sana setelah 2 tahun ya, itu banyak anak-anak bayi yang lainnya di sana. Nah, setelah kasus saya tahun 97 itu bayi-bayi itu sebagian dipulangin. Jadi Debbie itu tinggal bersama bayi-bayi yang lain. Dan kenapa saya pada satu mengenal Debbie? Karena Debbie yang kasih nama saya waktu lahir. Dan itu juga ada susternya bilang, ini loh Debbie. Emang kasus eksploitasi manusia ini nggak bisa ditutup ya, SP3 ya? Tapi kayaknya lagi diusut lagi deh, mau dibuka. Menurut pengacara saya, pengacara Soleh itu mau dibuka lagi, tapi bukan kita bukan Cak Soleh melaporkan ke Mabes, bukan untuk apa, karena kasus itu kan sudah ada pada tahun 97 ini. Jadi biar nanti yang buka dari Komisi 3 pemerintah gitu maksudnya. Cak Soleh seperti itu gitu. Ini baru nih. Ini baru dianukan Cak Soleh. Setahu saya seperti itu. Oke, Pak, Ibu, kalau Pak Prabowo atau Presiden kita nonton, apa yang pengen disampaikan, boleh? Ya, tolong dibantu kita. Boikot dulu lah Taman Safari untuk menyelesaikan kasus kita ini. Jangan nyepelein. Dia kan menyepelekan kita ini jangan siapa mungkin. Jangan dia orang banyak itu banyak duit, banyak uang, terus dia mau banyak backingannya. Dia kan mikirnya kita ini siapa, sampah gitu. Saya setuju. Untuk melawan orang seperti ini memang harus diboikot terlebih dahulu. Boikot itu Taman Safari untuk menyelesaikan sama kita dulu selesai itu bagaimana? Semua ya, bukan Taman Safari, semua yang Taman Safari semua harus diboikot. Yang di Prigen, yang di Bali itu semuanya. Oh, ada juga. Ada yang di Bali, ada di Solo. Ada di Solo juga ada. Nah, mereka tidak mengakui sirkus dan oriental, sirkus dan safari, dia bilang beda. Ya toh, tidak ada sangkut pautnya. Kenapa tapi kok sirkus dimuseumkan di Safari Prigen? Dan pada waktu kejadian Vivi pun, Vivi ini posisinya ada di Taman Safari. Kejadian Vivi dirantai kabur. Di sirkus, saya kejadiannya ada di sirkus. Satu pelaku, Fran itu. Tadi siapa, Bu, temannya? Eva. Kenapa Eva? Eva ya kabur itu. Gara-gara kenalan sama temen, penggemar ya, kenalan, ketahuan, dipukul toh, terus dia berusaha kabur. Dia mau kabur berdua sama temennya Yuli. Ketahuan udah lempar tas sih, lewat pagar ketahuan, akhirnya terwangkep lagi, nggak jadi kabur, dipukulin sama Fran. Dipukul udah sampai berdarah-berdarah itu Yuli sama Eva. Terus karena Eva itu katanya kabur, akhirnya Eva itu kakinya tuh dituncep pakai bukaan botol sampai bolong. Udah berdarah-berdarah. Setelah itu, ini menurut ceritanya Eva ya, baru terbuka, ketemu barusan ini loh, setelah viral ketemu sama Eva. Ibu kira sudah meninggal atau? Iya, sudah meninggal. Isunya itu udah Itu meninggal. sudah meninggal. Kita cari itu di mana ya sekarang. Saya juga bilang di mana ya meninggal. Eva, kita dipikir udah meninggal, ternyata itu dia juga cabut tai lalat ya, biar nggak ketahuan. Dia tuh sampai cabut tai lalat supaya nggak ketahuan. Sirkus main di Surabaya, dia itu takut karena ada yang ngenalin dia, kan ada tandanya tai lalat. Nah, dia karena ketakutan dia lari, akhirnya sekarang dia itu sampai operasi lah. Tadi kan pas telepon tuh, loh, tai lalat Eva kemana? Nggak ada, kok hilang. Saya operasi biar nggak ketahuan, kata dia bilang. Oke, sampai seperti itunya. Cantik lagi loh, kamu tai lalatnya man kan gitu, Bu. Tai lalat kok Eva? Nyata ya itu dia bilang.
Saking takutnya, sampai sekarang pun masih punya perasaan takut. Kalau ketemu masih takut. Tapi dia mau speak up. Ya, sekarang dia mau speak up. Kita boleh telepon beliau. Boleh. Hai Eva, saya boleh video call? Bisa Oke. dengan saya manggil Bapak Toko ya. Dokter Richard boleh, panggil Ko juga boleh. Hai Eva. Hai, Dokter Richard. Aduh, saya lihat di TikTok sekarang kita video call. Ya ampun. Halo Ibu, salam kenal Ibu. Salam kenal juga. Ibu, tadi saya mendengarkan cerita Ibu dari teman-teman Ibu yang ada di sini. Iya. Boleh diceritain nggak apa yang terjadi dengan Ibu ya selama di Oriental Circus Indonesia ya? Ya bisa. Pengalaman saya juga sama dengan mereka. Kami di sana dikerja paksa untuk main sirkus. Kami nggak ada fasilitas. Kami harus tampil dengan perfect, sedangkan kami tertekan. Ibu katanya waktu mau kabur kakinya ditancepin pakai apa itu, Bu? Saya waktu itu sempat kabur sama teman saya, ketangkep yang pertama kali. Setelah itu saya diancam, sampai kamu kabur lagi ketangkep mati kamu gitu. Akhirnya waktu itu saya lagi show, saya main jatuh sampai dalam, saya langsung dipukul, dihajar tuh sampai berdarah-darah. Di situ saya lari lagi, gitu loh. Waktu saya ketangkep yang pertama kali itu kaki saya dicongkel sama bukaannya tutup botol yang tajam tuh, dokter. Aduh. Itu loh kok, pakai itu kok saya. Masih ada bekasnya. Aduh, Ibu katanya mohon maaf Bu ya, mohon maaf bukan saya tidak ingin mengenang luka-luka lama lagi, tapi ini demi keadilan dengan teman-teman juga supaya bisa dapetin keadilan semuanya. Ibu juga katanya mendapatkan kekerasan seksual juga sempat. Iya, saya disuruh telanjang di depannya. Kalau saya nggak mau, saya dipukulin. Dan waktu itu saya ngelawan, saya takut. Tapi dia bilang kalau semakin kamu ngelawan saya hajar. Kalau kamu berteriak tambah saya hajar. Jadi kamu harus diem, harus nurut saya, kamu harus telanjang di depan saya. Jadi saya buka baju, celana dalam suruh buka semua. Dia pegang ini susu saya, tapi saya nggak sampai diperkosa, nggak. Astagfirullah. Tuh, itu yang saya alami. Karena saya takut. Saya nggak ada kekuatan, saya nggak punya siapa-siapa. Setiap hari yang diperlakukan ke saya seperti itu. Saya dipukul terus, saya disiram sama kuah panas pernah. Pukul sama kelompen yang segini zaman dulu itu. Sampai berdarah-darah. Saya juga nggak dikasih makan kalau saya nggak bisa latihan. Aku sama si Eva. Seperti itu. Biadab sekali ya. Ibu, Ibu katanya sampai buang tai lalat untuk menghilangkan identitas? Iya, ini ada. Itu saya buang di Natasha Surabaya waktu itu. Karena saya, mereka cirinya saya tuh di tai lalat sini. Mereka waktu masih nyari saya, waktu saya kabur tuh mereka cari saya. Dan para tukang-tukang beca ini dikasih uang 500.000, saya dikasih fotonya untuk nyari saya. Kalau dapat dikasih uang 500.000 mereka. Tapi mereka itu baik, dokter. Mereka tahu tapi mereka nggak mau kasih tahu kalau saya ada di situ. Ibu, apalagi hal yang paling berat yang Ibu ingat pada waktu di Oriental Circus Indonesia? Ya, ada teman saya juga yang diperlakukan secara seksual itu tadi. Kekerasan seksual itu. Diapain Ibu? Diperkosa? Diperkosa, ya diajak harus ngelayani sampai dia hamil. Oleh siapa Ibu? Sampai harus dia hamil menanggung bayi yang dikandungan sampai dia dicarikan calon suami untuk dinikahi. Supaya tanggung jawab sama si ex ini. Teman saya nggak bisa sebut namanya. Oke, Ibu terima kasih. Ibu terima kasih. Saya senang banget Ibu bisa kasih testimoni. Saya turut berduka, saya turut bersudi Ibu ya. Mudah-mudahan dapat keadilan Ibu ya. Terima kasih Ibu. Wah, kelewatan. Ibu, ini kalau dengan binatang seperti itu kan juga kah? Enggak, binatang lebih berharga. Sebetulnya kan
latihan juga ada binatang gajah di strum apa, tapi kita kan tidak memperhatikan ya, kita tidak tahu peraturan-peraturan pemerintah seperti apa, jadi kita juga masih kecil, kita untuk memperhatikan diri kita aja sudah bingung ya. Memang tapi ada seperti kayak di gitu, strum, dipaksa dipecut, pakai itu ada, tapi alat-alat gitu, kita pada satu kan nggak paham gitu, tidak tapi mengerti kan kita hal paham itu. kalau gitu itu loh. tidak boleh. Kalau gitu. tidak boleh. Kita aja manusia dipukul gitu, lihat Iya. hewan ya biasa. Gimana kita harus Iya. ya dipikir hewan ya mungkin sama aja dipukul juga, ya gitu, nggak apa-apa gitu. Saya pikir ini kalau dijadiin film Netflix seru ini pasti. Iya, ini kalau dijadiin film Netflix dokumenter ini pasti luar biasa sekali ini. Karena ini dari cerita nyata benar-benar eksploitasi manusia, perbudakan, dan mudah-mudahan dapat konsekuensi hukum ya, sehingga jadi video dokumenternya bagus ya, akan memberikan pembelajaran untuk kita sama-sama.